Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sopian Hendrayana, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Strategi Pembelajaran Sekolah Dasar dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sivanisa dengan NPM 215060087. Kelompok kami akan membahas metode dan media dalam standar proses pendidikan. Tentu tidak sendirian, saya bersama rekan-rekan yang akan menyampaikan materi. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada R. Auriela Salsabila dengan NPM 215060111. Yang kedua ada Indah Elvianti Ruhmana dengan NPM 215060088. Dan yang terakhir ada Nurul Hanifah dengan NPM 215060089. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran. Apa sih metode pembelajaran? Nah, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan juga praktis untuk mencapai suatu tujuan. Nah, pembelajaran ini merupakan suatu metode yang berupa prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajarannya. Nah, dapat dikatakan juga bahwa metode pembelajaran itu merupakan suatu jabaran dari pendekatan. Nah, jadi satu pendekatan pun dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode pembelajaran. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penggunaan metode pembelajaran. Nah, ada beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajarannya. Yaitu yang pertama ada metode ceramah. Nah, apa sih metode ceramah? Metode ceramah ini adalah cara penyampaian pembelajarannya melalui peruntunan secara lisan ataupun penjelasan secara langsung kepada sekelompok siswa. Kedua ada metode demonstrasi. Nah, metode ini adalah suatu metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi benda, dan baik itu sebenarnya maupun hanya tiruan. Nah, yang ketiga ada metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu metode pembelajaran yang menghadapkan pada siswa pada suatu permasalahan. Nah, tujuan utama pada metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Yang terakhir ada metode simulasi. Nah, metode simulasi ini adalah cara penyampaian pembelajaran dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami konsep, prinsip, ataupun keterampilan tertentu. Definisi media pembelajaran dalam proses pendidikan. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengiriman kepada penerima pesan. Menurut Gerlach dan Eli, media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Sehingga guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Fleming menyatakan media berfungsi untuk mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak yaitu siswa dan isi pelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si pelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Istilah media dalam bidang pembelajaran disebut juga media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, alat bantu atau media tidak hanya dapat melancarkan proses komunikasi akan tetapi dapat merangsang siswa untuk merespon dengan baik segala pesan yang disampaikan. Penggunaan media pembelajaran ini selain dapat memberi rangsangan bagi siswa untuk jadinya proses belajar, media pembelajaran juga memiliki peranan penting dalam menunjang kualitas proses mengajar. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Yusuf Hadi Miyarso, 2004. Lalu, menurut Briggs di 1977, berpendapat bahwa media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan sebagainya. Dari beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa media pembelajaran
adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Dan kesimpulan yang lain adalah suatu alat atau sarana atau perangkat. Dalam hal ini bisa berupa software atau hardware. Perangkat lunak atau software berisi pesan atau informasi pendidikan yang disajikan dengan menggunakan peralatan. Sedangkan peralatan atau perangkat keras hardware sendiri merupakan sarana untuk menampilkan pesan yang terkandung. Teori pengembangan media pembelajaran. Berkembangnya komunikasi elektronik membawa perubahan-perubahan besar dalam dunia pendidikan. Satu hal yang harus dihindari yaitu anggapan bahwa kedudukan guru akan digantikan oleh alat elektronik. Dengan keberadaan komunikasi elektronik, menambah pentingnya kehadiran guru. Berubahnya fungsi guru dan peranan guru dikaitkan dengan upaya untuk memecahkan salah satu masalah pendidikan, yaitu yang ke-1 dengan membebaskan guru kelas dari kegiatan rutin yang banyak, 2 melengkapi guru dengan teknik-teknik keterampilan kualitas yang paling tinggi, 3 pengembangan penyajian kelas dengan tekanan pada pelayanan perorangan semaksimal mungkin dalam setiap mata pelajaran. Yang ke-4 mengembangkan pengajaran yang terpilih didasarkan pada kemampuan individual siswa. Dari penjelasan di atas tentang peran guru dalam dunia pendidikan diharapkan dapat memperbaiki kualitas pendidikan sehingga penggunaan berbagai macam media pembelajaran akan menggantikan beberapa fungsi instruksional dari guru. Sulaiman 1988. Pengembangan media pembelajaran didasarkan pada 3 model pengembangan yaitu: yang pertama, model prosedural merupakan model yang bersifat deskriptif, yaitu menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Yang kedua, model konseptual, yaitu model yang bersifat analitis yang memberikan komponen-komponen produk yang akan dikembangkan serta keterkaitan antar komponen. Yang ketiga, model teoritik adalah model yang menunjukkan hubungan peristiwa antar peristiwa. Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, pengembangan media berbantuan komputer interaktif yang dikembangkan mengikuti model prosedural dari The Azure, di mana langkah yang harus diikuti bersifat deskriptif, yang terdiri dari 6 langkah yaitu analisis karakteristik siswa, penempatan tujuan, pemilihan media dan materi, penempatan materi, pengikutsertaan siswa untuk aktif dalam pembelajaran evaluasi. Sedangkan model konseptual dari pengembangan media berbantuan komputer ini mengikuti teori belajar behavior yang dikemukakan oleh Gagne, yaitu belajar yang dilakukan manusia dapat diatur dan diubah untuk mengembangkan bentuk kelakuan tertentu pada seseorang atau mempertinggi kemampuan atau mengubah kelakuan. Nasution 1988. Sehingga media pembelajaran yang dikembangkan pada Programmed Instruction sehubungan dengan penggunaan Programmed Instruction sebagai konsep media yang dikembangkan. Maka, teori belajar yang sesuai dengan karakter dari program instruction adalah teori belajar asosiasi, menyatakan bahwa hubungan antar stimulus dan respon. Hubungan tersebut akan semakin kuat apabila sering diulangi dan respon yang benar, diberi pujian atau cara lain yang memberikan rasa puas dan senang. Nasution 1988. Media pembelajaran dalam proses pendidikan. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si pelajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Nah, istilah media dalam bidang pembelajaran ini bisa disebut juga dengan media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, alat bantu atau media tidak hanya memperlancar proses komunikasi, akan tetapi dapat merangsang siswa untuk merespon dengan baik segala pesan yang disampaikan. Kemudian ada posisi media pembelajaran. Menurut Brunner 1966 mengungkapkan, ada 3 tingkatan utama modus belajar, yaitu enaktif atau pengalaman langsung, ikonik atau pengalaman piktorial atau gambar, dan simbolik atau pengalaman abstrak.
Nah, pemerolehan pengetahuan dan keterampilan serta perubahan sikap dapat terjadi karena adanya interaksi antara pengalaman baru dengan pengalaman yang telah dialami sebelumnya melalui proses belajar. Nah, sebagai contoh ilustrasinya misalnya seperti belajar untuk memahami apa dan bagaimana mencangkok. Dalam tingkatan pemahaman langsung, untuk memperoleh pemahaman pembelajar secara langsung, mengerjakan atau membuat cangkokan. Kemudian pada tingkatan kedua, ikonik ini tuh seperti pemahaman tentang mencangkok dipelajarinya dengan melalui gambar, foto, video, film, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada tingkatan pengalaman abstrak, siswa memahaminya lewat membaca atau mendengar, dan mencocokkannya dengan pengalaman melihat orang yang sedang mencangkok atau pengalaman diri sendiri. Nah, dalam proses belajar mengajar itu sebaiknya diusahakan agar terjadi variasi aktivitas yang melibatkan semua alat indera pembelajar. Semakin banyak alat indera yang terlibat untuk menerima dan mengolah informasi, maka semakin besar pula kemungkinan isi pelajaran tersebut dapat dimengerti dan dipertahankan dalam ingatan si pembelajar. Jadi, agar pesan-pesan yang disajikan dalam materi dapat dimengerti dengan mudah, maka pengajar harus berupaya menampilkan stimulus yang dapat diproses dengan berbagai indera pembelajar. Kemudian ada pemanfaatan media dan sumber belajar. Salah satu alasan penggunaan media pembelajaran adalah terkait dengan manfaat media pembelajaran bagi keberhasilan belajar mengajar di kelas. Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan dalam belajar mengajar adalah pemilihan media pembelajaran yang tepat. Adapun fungsi dan peran media pembelajaran yaitu yang pertama, media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran sebagai sumber belajar. Yang ketiga, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Yang keempat, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang kelima, mengatasi sikap pasif siswa menjadi lebih bersemangat. Dan yang keenam, mengkondisikan munculnya persepsi dan pengalaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi dan macam-macam media pembelajaran. Ada beberapa klasifikasi dan macam-macam media pembelajaran. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya. Dalam berdasarkan sifatnya ini ada 3 media. Yang pertama media aktif, yaitu memiliki unsur suara, contohnya seperti media radio, telepon, dan lain-lain. Yang kedua itu media audio, hanya memiliki unsur visual, tidak memiliki unsur suara, contohnya patung, poster, foto, peta, dan lain-lain. Yang ketiga itu media audiovisual, yaitu hanya memiliki unsur suara dan gambar, contohnya penayangan video atau film. Yang kedua itu berdasarkan kemampuan jangkauan. Ada 2 dalam kemampuan jangkauan. Yang pertama itu media yang jangkauan luas dan serentak seperti TV dan radio. Yang kedua itu media dengan jangkauan terbatas oleh ruang dan waktu seperti film, video, dan sebagainya. Yang ketiga itu berdasarkan cara atau teknik pemakaiannya, yang dimana media yang diproyeksikan seperti film, strip, slide, transparasi. Yang kedua, media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, ataupun lukisan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat memilih media pembelajaran. Di dalam memilih media pembelajaran, ada konsep yang harus diterapkan oleh guru, adalah bahwa tugas guru bukanlah hanya mengajar pengetahuan dan bukan hanya mengajar isi buku atau bab dari buku tersebut, melainkan tugas guru itu adalah untuk mencapai tujuan pengajaran, yang dimana pemilihan media pengajaran itu sangat penting untuk perumusan tujuan pengajaran. Yaitu di dalam tujuan perumusan pengajaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu suatu proses media harus sesuai dengan apa yang disampaikan. Yang kedua, suatu bahan kajian harus termasuk konsep media. Yang ketiga, pemberian tugas dan resitasi harus sesuai dengan media yang mana akan disampaikan. Yang keempat, media pengajaran yang akan disampaikan harus disesuaikan dengan kemampuan para peserta didik atau siswa didik. Yang kelima, konsep dalam menentukan media harus berdasarkan materi yang disampaikan. Yang terakhir itu ada prinsip-prinsip penggunaan media.
Ada sejumlah prinsip yang harus diperhatikan bagi calon guru atau guru dalam menggunakan media pembelajaran, yaitu yang pertama, media yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, media yang digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, media yang digunakan harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa. Yang keempat, media yang digunakan harus memperhatikan efektivitas atau keefisienan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam mengoperasikannya.